Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, atas izin Allah kita sudah mengikuti gelar perkara khusus yang diselenggarakan oleh Bareskrim pada tanggal 9 Juli 2025 dan kemudian dilanjutkan saya memenuhi undangan klarifikasi dari Polda Metro Jaya terkait dengan laporan yang disampaikan oleh 5 pelapor pada tanggal 11 Juli 2025 hari Jumat. Kemudian bersamaan dengan hal tersebut, Allah mengizinkan saya untuk mendapatkan seperangkat dokumen yang sangat penting bagi kasus ini, yaitu dokumen asli dari sarjana Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada yang wisuda atau lulus tahun 1985, dan saya beserta beberapa teman menjemput sendiri ya dokumen yang sangat penting tersebut berupa 1 lembar ijazah asli yang dikeluarkan oleh Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada tahun 1985 beserta dengan transkrip nilai dari yang bersangkutan. Dan dokumen itu sudah ada pada kami, dan pada saat waktu dan tempat di mana kami menjumpai dokumen tersebut, saya sangat terperanjat, tercengang dan mengucap syukur alhamdulillah. Karena dokumen-dokumen ini akan menjadi sebuah penjelasan yang sangat penting terkait dengan polemik ijazah yang sudah menjadi pertanyaan besar, kegelisahan besar bagi seluruh rakyat Indonesia selama kurang lebih 10 tahun. Dan ini adalah sebuah bukti, satu bundel bukti yang sangat otentik tentang bagaimana sesungguhnya dokumen dalam bentuk ijazah itu dikeluarkan oleh Universitas Gadjah Mada. Kenapa saya terperanjat? Karena ternyata ijazah sarjana atau yang kemudian bergelar insinyur pada waktu itu yang dikeluarkan oleh Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada itu adalah sebuah ijazah yang sangat indah dan sangat berkualitas. Artinya betul-betul selayaknya sebuah ijazah yang dikeluarkan oleh universitas terbaik ternama, yaitu Universitas Gadjah Mada. Dan saya sambil berdiskusi dengan teman-teman juga yang hadir untuk menjemput ijazah dan transkrip tersebut, melihat bahwa ternyata Universitas Gadjah Mada mempersiapkan ijazahnya dengan sangat bagus, ya, sempurna dan paripurna. Artinya paripurna itu adalah bahwa ijazah itu dibuat sedemikian rupa sulit sekali dipalsukan, ya, karena kami hitung ada sekitar 5 layer pengamanan, ya, yang ada pada selembar ijazah tersebut, ya. Saya tidak bisa menyampaikan di sini karena ini adalah novum atau barang bukti yang sangat penting sehingga kami rahasiakan. Yang memilikinya pun juga kami rahasiakan, ya. Nah, jadi ada 5 layer pengaman, ya, yang tidak kami sebutkan ya di sini ya, tetapi nanti pada waktunya nanti akan kami sampaikan ya pada waktu yang tepat. Jadi pertama, ijazah UGM itu nggak main-main. Bentuknya, kualitasnya, ya, kesempurnaan dari bagaimana ijazah itu sulit sekali untuk dipalsukan begitu ya. Dan layer-layer itu adalah dihasilkan oleh sebuah karya cetakan yang pasti sangat sulit ya untuk dilakukan reproduksi ataupun katakanlah dipalsukan begitu ya. Dan kemudian ada beberapa kunci dari ijazah tersebut yang sependek yang kami tahu yang disebut sebagai ijazah begitu ya, yang diakui oleh seorang kader PSI bernama Dian Sandi Utama yang beredar selama ini di daring, di internet ya, di mana dia menyatakan bahwa dokumen itulah ijazah asli dari Joko Widodo begitu ya. Itu ternyata berbeda 180 derajat dengan ijazah asli yang kami temukan. Beda sekali ya, komponen-komponennya, detail-detailnya, bahkan secara kasat mata, secara awam tanpa harus menggunakan digital forensik, tidak harus menggunakan teknologi pun kita bisa melihat perbedaannya.
Memang sampai dengan hari ini kami baru bisa membandingkan ijazah analog, ya, artinya ijazah fisik yang kami dapatkan dari seseorang tersebut, dari lulusan asli Fakultas Kehutanan UGM 1985 tersebut, dengan ijazah asli yang diklaim difoto oleh Dian Sandi Utama tersebut, ya. Dari komponen-komponen yang kami lihat, kami komparasi, ternyata banyak hal-hal secara administratif, ya, itu yang selama ini kami duga, ya, ada sebuah inkonsistensi administratif. Misalnya contoh tentang nilai materai, ya, nilai materai itu yang ternyata tidak konsisten dengan nilai materai dari ijazah-ijazah Universitas Gadjah Mada di tahun yang sama, ya. Dan kami dari ijazah yang kami dapatkan ini sangat berbeda nilai materinya. Nilai materai, rupiah materainya itu sangat berbeda. Padahal tahunnya sama, ya, 1985. Kemudian ada beberapa layer tertentu yang hanya bisa dilihat itu dengan penerawangan begitu, ya. Nah, itu adalah pengamanan yang dilakukan oleh Universitas Gadjah Mada. Jadi saya yang sebagai alumna Universitas Gadjah Mada yang sempat kemarin agak sedikit kecewa dengan alma mater saya, ya, sedikit kecewa dalam arti masa iya UGM mengeluarkan ijazah yang tidak berkualitas. Melihat ijazah tersebut saya kembali bangga karena UGM tidak main-main mengeluarkan ijazah yang sangat berkualitas seperti itu. Dan satu lagi yang ingin saya sampaikan adalah soal transkrip, ya. Transkrip yang dimiliki oleh pemilik ijazah tersebut itu juga membuat kami sangat terperanjat, karena transkrip nilai tersebut milik seorang sarjana kehutanan Universitas Gadjah Mada tahun 1985, artinya lulus tahun 1995, ternyata sangat berbeda 180 derajat dengan transkrip nilai yang dipresentasikan oleh Bareskrim pada tanggal 22 Mei 2025 yang lalu. Transkripnya, ya, mulai dari jumlah SKS, ya. Jadi kita tahu dari transkrip nilai yang dipertunjukkan oleh Bareskrim ada dua transkrip nilai. Yang pertama adalah transkrip nilai dengan jumlah SKS 122 dengan IPK 2,05, yang kami tidak tahu ini sebenarnya adalah transkrip apa. Lalu kemudian transkrip yang halaman kedua atau lembar keduanya itu sejumlah 88 SKS dengan IPK 3,05, ya. Itu kalau seandainya jumlahnya adalah 210 SKS, ya. Itu sudah level master bahkan mungkin doktor, ya. Nah, sedangkan transkrip nilai asli milik dari sarjana asli itu berjumlah 161 SKS, ya. Sejumlah 161 SKS. Artinya confirm sesuai dengan peraturan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada waktu itu, ya, bahwa seorang sarjana itu menempuh SKS sejumlah sekian untuk bisa sarjana. Dan kemudian transkrip nilai itu konsolnya itu satu, ya, artinya tidak terpisah-pisah seperti yang dipresentasikan oleh Bareskrim. Dan itu karena saya juga alumna UGM, saya juga punya transkrip nilai yang seperti itu. Jadi tidak ada dalam sejarah UGM itu mengeluarkan transkrip nilai final itu dalam bentuk beberapa halaman. Selalu transkrip nilai itu konsol, ya, consolidate gitu, ya, mulai dari semester 1 sampai semester terakhir, ya. Dan jumlahnya 161 SKS, ya. Nah, dan kemudian alhamdulillah juga pada hari ini kami juga menerima kiriman spesimen baru, ya, dari lulusan Fakultas Kehutanan UGM juga. Dan ternyata setelah kami compare dengan apa yang kami dapatkan di minggu yang lalu, itu ternyata identik, ya, artinya semua komponen-komponen termasuk 5 layer pengamanan yang kami lihat pada minggu yang lalu dengan yang hari ini kami dapatkan, itu ternyata identik, ya, artinya sama persis komponen-komponennya dan berbeda 180 derajat dengan dokumen ijazah yang diakui oleh Dian Sandi Utama, ya. Nah, satu lagi kami juga mendapatkan komparasi dari 2 ijazah yang dikeluarkan juga oleh UGM tahunnya 1985. Ternyata UGM berdasarkan dari dokumen yang sudah kami dapatkan juga yang merupakan kelengkapan dari penelitian saya,
pada kurun waktu antara 1975 sampai 1982, UGM ternyata mengeluarkan 2 jenis ijazah. Yang pertama adalah ijazah sarjana muda, yang kedua adalah ijazah sarjana. Nah, kedua jenis ijazah tersebut, ijazah sarjana muda dan ijazah sarjana, ternyata beda. Ya, jadi ijazah sarjana muda itu lebih simpel dan quote and quote lebih mudah dipalsukan sebetulnya ya, karena kami lihat secara detail pengamannya itu ternyata tidak serumit, tidak sekompleks dari ijazah sarjana, dan kami dapatkan sudah di tangan kami. Spesimen pertama adalah dokumen ijazah asli sarjana salah satu fakultas dari UGM tahun 1985, satu lagi adalah ijazah sarjana muda di Keluaran Universitas Gadjah Mada tahun 1985. Jadi di tangan kami sekarang sudah ada 3 bundel kelengkapan dokumen yang sangat lengkap, bahkan yang terakhir kami terima itu lengkap sekali, sampai dengan KHS-nya juga ada, registrasinya juga ada, sehingga kami bisa mengkomparasikan dengan dokumen yang dimiliki oleh Barreskrim. Nah, pada kesempatan ini saya ingin sampaikan, sama seperti yang saya sampaikan pada saat gelar perkara khusus ya, bahwa sebetulnya saya sebagai saksi ahli, saya sebagai alumna UGM, dan saya juga memiliki keahlian dalam sisi behavior terkait dengan inkoherensi maupun inkonsistensi dari perilaku maupun dari dokumentasi itu, saya bisa menjadi mitra dari Barreskrim, saya bisa menjadi mitra dari kepolisian. Artinya apa? Untuk menambah lengkapi dokumen-dokumen yang dimiliki oleh Barreskrim, plus untuk mengkoreksi apabila ternyata dokumen-dokumen yang dimiliki oleh Barreskrim itu ternyata tidak terlalu tepat, mungkin sumbernya salah atau pihak yang memberikan dokumentasi tersebut tidak tepat. Karena mungkin saja kan orang-orang Barreskrim bukan orang lulusan UGM ya, sehingga mereka tidak tahu bagaimana source atau sumber mereka bisa mendapatkan dokumen-dokumen yang asli ya. Jadi sebetulnya apa yang saya sampaikan ini bukan menjadi sebuah hal yang mengcounter dari Barreskrim. Jangan dianggap seperti itu. Kami tidak menyalahkan, kami ingin membantu. Saya terutama bersama dengan teman-teman para peneliti ini membantu sehingga nanti keputusan apapun yang disampaikan oleh kepolisian, dalam hal ini Barreskrim, itu betul-betul sebuah keputusan yang valid ya, yang dan akurat ya, dan sangat bisa terverifikasi dan sangat bisa dipertanggungjawabkan. Nah, untuk terakhir soal novum ini ya, saya sampaikan bahwa saya saat ini memiliki hipotesis baru ya, berkaitan dengan dokumen yang dimiliki oleh Barreskrim, kemudian dari sekian tahun ya, saya mulai penelitian itu sejak akhir tahun 2022 sampai dengan saat ini, banyak sekali dokumen-dokumen, data-data yang sudah kami kumpulkan ya, saya bersama tim kumpulkan, kemudian dari apa yang kami lihat dimiliki oleh Barreskrim, dan kemudian novum yang terakhir 3 bundel ini, kami justru berhipotesis, ada hipotesis baru yang kami sampaikan di sini ya, jangan-jangan UGM itu tidak terlibat dalam quote and quote pembuatan replika atau apapun yang disebut sebagai ijazah dan semua dokumen termasuk transkrip. Bisa jadi UGM bukan providernya, ya, bisa jadi UGM bukan providernya, tetapi ada pihak lain, dan ini mungkin menjadi sebuah usulan kepada kepolisian untuk menyelidiki secara lebih lanjut. Ya, itu yang, karena ya saya punya sebuah sebuah kebanggaan, kecintaan kepada alma mater saya. Saya meyakini bahwa tidak mungkinlah alma mater saya ataupun pihak UGM itu memiliki aktivitas untuk melakukan replikasi atau melakukan penggandaan atau apapun ya atas ijazah yang tidak ada atau yang dipertanyakan oleh publik. Jadi itu yang bisa saya sampaikan, dan iya, artinya bisa jadi pihak lain. Dan ini juga saksi-saksinya sudah banyak ya, artinya sudah banyak saksi-saksi atau pendapat dari para orang-orang, pihak-pihak yang juga sudah mereka deklarasikan ya bahwa mereka mengetahui tentang produksi dari replikasi ijazah tersebut ya. Jadi di sini UGM mestinya, saya mengimbau kepada UGM nggak usah pasang badan,
Kalau memang UGM itu tidak melakukan apapun terhadap praktek replikasi ijazah itu, ya UGM sampaikan aja bahwa bukan mereka yang memproduksi replikasi dari dokumen tersebut, begitu saja. Jadi bukan tanggung jawab UGM juga. Bahkan sekarang kalau UGM terus pasang badan, maka UGM akan bisa memiliki persoalan di sini, memiliki masalah di sini. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan saya bisa tambahkan ya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Berita gembira ini ya, berita gembira ini bahwa ada dokumen yang asli yang bisa mengcounter dari dari dokumen-dokumen yang sampai dengan hari ini masih dipertanyakan oleh kita semua ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.